Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Mudah-mudahan baik ya. Saya doakan mudah-mudahan baik. Kali ini saya akan membawakan materi metode penelitian kualitatif bab 2. Pada bab 2 ini isinya adalah kajian teori atau kajian pustaka. Jadi teman-teman wawasan keilmuan teman-teman diuji di sini. Jadi kalau bacaan teman-teman sedikit, maka pemahaman di bab 2 ini juga akan sedikit. Karena ini memang isinya adalah wawasan kita, bacaan kita terkait tentang teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli gitu kan ya. Tapi kalau bacaan teman-teman banyak, nah di sini tidak masalah gitu ya. Apalagi teman-teman memiliki banyak koleksi buku, banyak bacaan buku. Nah di sini akan tenang saja, damai lah. Tetapi lain cerita jika teman-teman bacaannya kurang gitu ya. Ini seperti apa? Nah, bingung pastinya. Makanya simak terus video ini sampai habis. Saya akan memberikan beberapa trik supaya teman-teman nanti yang mengalami kebingungan bisa bernafas lega. Nah, gitu nafasnya ya. Oke, apa isi bab 2 itu? Isinya bab 2 adalah pembahasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis masalah penelitian. Yaitu teori-teori yang kita gunakan untuk ini dasar kita sebagai pondasi kita dalam skripsi kita, ya, umpamanya kalau karya ilmiah kita skripsi gitu kan ya. Terus kemudian fungsinya apa? Teori itu nanti fungsinya teori adalah sebagai pisau analisis. Nah, kemudian nanti di bab 2 ini juga akan ada ini. Nanti disampaikanlah teori-teori itu deskriptif, teoritik gitu ya. Kemudian penelitian yang relevan. Jadi mungkin ya jurnal gitu ya, kita masukkan juga boleh gitu ya. Dan ini kerangka berpikir. Jadi nanti di akhir, jadi di bab 2 nanti ada namanya kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir adalah gambaran alur pikir peneliti untuk memecahkan masalah gitu ya. Jadi alur pemikiran kita sampaikan dalam bentuk narasi deskriptif, kita sampaikan itu. Kemudian di bawahnya nanti juga ditulis ini, buat juga gambar ya, dibuat sebuah gambar atau buat semacam ini skema yang menunjukkan alur pemikiran kita tadi gitu ya. Itu terkait tentang garis besarnya di bab 2, bagaimana teori-teorinya. Nah, teori-teori ini dapat dari mana, Mas? Ya dari pakar, dari ahli. Ya, teman-teman harus punya banyak-banyak bacaan gitu ya. Punya banyak literatur. Nah, ini namanya kumpulan literatur-literatur yang namanya teori ini. Nah, teman-teman bisa nyari ini nih. Dapat di perpustakaan itu nyari buku baik cetak maupun dari bentuk PDF gitu ya, atau nanti teman-teman bisa beli di toko buku kalau mungkin uangnya pas-pasan gitu ya, beli buku bekas bekas kakak kelas, bekas orang atau yang ada di toko buku itu gitu kan ya. Nah itu lebih terjangkau gitu kan ya harganya daripada kita membeli baru gitu kan. Kemudian ini untuk teman-teman yang memang miskin teori. Kalau bicara miskin gitu ya, ya bukan cuma miskin secara harta saja, ada juga yang miskin ilmu. Apa miskin ilmu itu? Goblok. Gitu. Kalau ada yang aplikasi untuk ojek online kan Gojek gitu ya, aplikasi penurun daya ingat ya, goblok gitu. Kalau yang ini bercanda ya gitu ya, buat intermezzo gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang memang memiliki miskin teori, teman-teman bagaimana caranya supaya teorinya matang, pondasi teorinya kuat, yaitu teman-teman bertanya kepada dosen. Jadi Anda kurang ilmu, makanya Anda harus bertanya kepada para dosen-dosen kita. Nah, tanya, umpamanya teman-teman membahas tentang teori ini kurikulum, maka teman-teman juga harus bertanya, Bapak, Ibu, mohon maaf, teori-teori kurikulum itu bukunya punyanya siapa gitu ya. Tunjukkan, oh ini bukunya punya Bapak A, Bapak B, ya gitu ya. Kemudian di perpustakaan ada, di mana saya sudah mendapatkannya. Oh di perpustakaan ada, saya juga punya. Wah, sekalian lah kita kopi gitu. Kopi haram Mas gitu. Ada undang-undang. Oh ya nanti beli gitu aja, susah-susah ya beli gitu ya. Nah kalau tidak beli nanti dipinjem
kasusnya biasanya kalau pinjam punyanya dosen tidak kembali biasanya. Makanya dosen itu kalau meminjamkan buku kepada mahasiswa ya jarang yang mau karena memang hilang, pasti hilang. Itu tidak tahu kemana hilangnya. Katanya biar barokah bukunya dosen itu. Ya barokah sih barokah, tetapi ya kasihan dosennya kan beli lagi gitu ya. Ya kalau bukunya enak dibeli mudah gitu ya. Kalau susah kan juga kasihan. Nah, siapa tahu juga dosennya ngasih buku-buku PDF. Nah, itu juga memudahkan kita dalam mengerjakannya. Oke, teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.